Oke, kita bahas langsung kasus yang ke-8. Nah, di sini ada suatu benda padat ya dari angkasa luar yang bermassa M, ya, jadi massanya M besar, nanti disimbolkannya ya. Mempunyai kalor jenisnya C kecil, kalau leburnya adalah L, dan konduktivitas termalnya dia tinggi. Nah, ketika memasuki atmosfer bumi, si benda padat ini mengalami gesekan atmosferik, dan kemudian dia menyerap energi. Ya, tentunya energinya energi kalor ya. Gesekan antara benda dan atmosfer bumi nanti menghasilkan suatu energi kalor. Nah, energi kalor ini nantinya diserap oleh si benda padat ini. Namanya benda menyerap energi, dipastikan nanti suhunya naik. Nah, ini suhunya berubah sebesar delta T tepat di bawah titik leburnya. Artinya suhu awal dari si benda padat ini di bawah titik leburnya ya. Nanti kita akan buatkan ilustrasi grafiknya. Nah, setelah suhunya naik sebesar delta T mencapai titik leburnya, nantinya si benda padat ini akan mulai melebur. Ya, melebur menjadi benda cair tentunya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah waktu yang dibutuhkan benda tersebut untuk melebur semuanya. Ya, dan tadi ada keterangan juga si benda ini menyerap energi dengan laju serapnya dikasih nama R ya. Jadi R ini adalah laju serap dan dia konstan. Nah, nanti kita akan carikan waktu yang diperlukan benda tersebut untuk melebur semuanya, dan ini ada keterangan lagi bahwa laju serap ini definisinya adalah banyaknya energi yang diserap per satuan waktu. Nah, nantinya dari definisi ini kita bisa menentukan rumus dari si laju serapnya. Oke, nah ini kita ilustrasikan kasus soal ini dalam bentuk grafik aja ya, supaya nanti lebih jelas gimana kita cara menjawabnya ya. Jadi mula-mula benda padat ini memiliki suhu di bawah titik lebur. Katakanlah nah, di posisi ini adalah titik leburnya ya. Nah, ini kita tuliskan dulu keterangannya. Nah, oke, jadi anggaplah di posisi ini adalah titik leburnya. Suhu benda padat ini mula-mula tadi di bawah titik lebur ya. Tadi ada keterangan nanti suhunya berubah sebesar delta T tepat di bawah titik leburnya. Artinya suhu awalnya dia di bawah titik lebur. Nah, tadi si benda padat ini ketika memasuki atmosfer bumi, dia mengalami gesekan atmosferik dan menyerap energi. Namanya menyerap energi, nanti suhunya naik dari awalnya di titik ini, dia naik. Nah, naiknya tadi sebesar delta T. Nah, ini kenaikan suhunya. Ya, dari suhu awal sampai mencapai titik leburnya, ini kenaikannya adalah delta T. Nah, tadi yang jadi pertanyaan adalah waktu yang diperlukan benda tersebut untuk melebur semuanya. Jadi artinya yang diinginkan di kasus soal ini, benda ini melebur semuanya. Nah, waktu benda ini suhunya naik sampai mencapai titik lebur, di sini belum melebur. Dia baru naik suhunya sampai mencapai titik lebur ya. Ini wujudnya masih padat. Tapi setelah mencapai titik leburnya, waktu benda ini mendapatkan energi kalor lagi, dia baru akan langsung melebur. Ya, setelah mencapai titik lebur, saat mendapatkan energi kalor, benda langsung melebur. Nah, proses peleburan nanti grafiknya digambarkan oleh sebuah garis mendatar lurus. Nah, kayak gini ya. Nah, dia lurus mendatar sampai ke posisi, katakan posisi titik tertentu. Nah, di posisi ini nanti benda sudah melebur semuanya. Nah, sudah melebur semuanya ya, kita kasih keterangan. Nah, ini ilustrasinya, sudah melebur semuanya. Bisa ya dipahami? Jadi di sini ada dua proses nih. Energi kalor yang diserap oleh si benda ini dua proses. Pertama, untuk menaikkan suhu bendanya sebesar delta T. Yang kedua, energinya digunakan untuk meleburkan ya, meleburkan si benda ini ya menjadi benda cair tentunya. Bisa ya dimengerti. Dan masalah energi kalor. Energi kalor nanti dilambangkannya dengan Ki. Ya, ini lambang untuk energi kalor tadi.
energi kalori yang dibutuhkan si benda ini supaya dia melebur semuanya, ada dua proses. Pertama-tama, energi kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda sebesar delta T ya, sampai mencapai titik lebur, itu nanti dirumuskannya dengan M dikali C kali delta T. Nah, ini rumus umum. Udah nggak boleh canggung ya, ini adalah rumus banyaknya energi kalori yang dibutuhkan oleh suatu benda untuk menaikkan suhunya. Ya, sebesar delta T ini. Nah, kemudian ditambah dengan, nah ini yang proses kedua, energi kalori yang dibutuhkan benda untuk melebur semuanya. Menjadi cair ya, yang tadinya padat. Nah, ini dirumuskan dengan M, masanya juga ya, massa bendanya dikali L. Di mana L di sini adalah kalor lebur. Ya, nah ini nggak boleh canggung rumus ini. Ya, ini materi ini kelas 11 kita belajarnya ini tentang kalor. Nah, nanti yang ditanya tuh waktu nih. Nah, berarti nanti berkaitan dengan rumus laju serap ya. Karena tadi laju serap yang R ini, kita tuliskan dulu rumusnya ya. Untuk R yang laju serap, ini adalah banyaknya energi yang diserap oleh si benda per satuan waktu. Nah, bicara banyaknya energi yang diserap ya, energi kalor dong. Ini kan tadi benda menyerap energi kalor. Ya, saat mengalami gesekan atmosferik ini, benda menyerap energi kalor. Sehingga laju serap di sini atau R dirumuskannya dengan banyaknya energi tadi itu adalah Q ya. Energi kalor itu adalah Q per satuan waktu. Pernya per T. Nah, nanti waktu kita simbolkan T kecil. Nah, yang ditanya tuh waktu. Ya, sehingga waktu itu bisa dirumuskannya dengan Q per R di sini. Nah, nantinya si waktu ini kalau kita lihat ke pilihannya akan dinyatakan dalam M. M ini adalah massa si bendanya, C kalor jenis, L kalor lebur, delta T ini kita lihat keseluruhan pilihan ya. Tinggal nanti kita carikan ini rumus yang tepat. Jadi di sini kita bikin rumus untuk menentukan waktu yang dibutuhkan si benda ini untuk melebur semuanya. Ya gampang. Tadi ini waktu ini kita tulis ulang ya rumusnya ya. Ini adalah Q per R. Nah, sehingga nanti yang Q ini kalian bisa ganti, substitusi jadi satu kesatuan ini. Ini kan rumus Q-nya ya, setelah tadi kita analisa lewat grafik. Nah, Q-nya adalah M dikali C dikali delta T, kemudian ditambahnya dengan M kali L. Nah, kemudian satu kesatuan dibagikan dengan, nah ini R, si laju serapnya. Ya, sehingga nantinya yang M ini boleh kita gantikan tadi ya, masanya tuh M besar ini kan. Kita tuliskan aja, sesuaikan dengan simbol yang ada di soal ya. Jadi masanya ya M besar, C-nya kalor jenis ternyata di soal C juga ya. Jadi ini nggak usah dirubah simbolnya. Delta T-nya tetap tadi delta T. Nah ini, jadi ini delta T ya, tetap delta T ditambah. Nah ini tadi massa bendanya tadi yang M besar ya. Kemudian L itu adalah kalor lebur. Kalor leburnya ternyata dia tetap L di sini. Simbolnya jadi udah cocok ya, dikali L. Nah, nanti dibagikan dengan si R ini, laju serapnya, per R. Nah, kelanjutannya nyari waktunya, gampang. Ini yang M, ini kalian bisa lihat ya, ini ada dua unsur M dalam dua suku ini nih. Nanti difaktorin, M-nya kita taruh di luar kurung seperti ini. Nanti dikalinya M dikali C delta T ya, C delta T ya, supaya ini kalau dikalikan MC delta T, nanti ditambah M yang sama dikali sesuatu supaya ML ya ditambah L di sini. Pernya per R, selesai. Nah, ini adalah waktu yang udah dinyatakan dalam M, C, delta T, L, dan R. Ini kalau kita lihat ke pilihan yang cocok adalah yang B, selesai. Nah, ini cara kerjanya ya, rumusnya nggak boleh lupa, ini masalah kalor. Ya, jadi untuk menaikkan suhu benda rumusnya MC delta T. Untuk meleburkan benda itu seluruhnya rumusnya M kali L. Ini yang laju serap ya. Q per T. Laju serap adalah banyaknya energi yang diserap per satuan waktu. Bisa ya dimengerti? Sip.